Assalamualaikum Sobat Kimia. Kita akan belajar mengenai senyawa hidrokarbon. Apakah itu yang dimaksud senyawa hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom C dan atom H. Jadi hanya disusun oleh C dan H. Contoh senyawa hidrokarbon yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia yaitu adalah minyak bumi. Mulai dari C yang pertama sampai C yang sangat panjang sekali. C yang pertama misalkan CH4, C2H6. Nah, itu ada di gas alam, di LNG. Kemudian ada C3H8 dan C4H10 itu ada di LPG. Kemudian bensin itu adalah C7H16 dan C8H18 ya. Itu adalah bensin. Kemudian C35 dan ke atas itu adalah jumlah C minimal yang menyusun aspal gitu ya. Luar biasa sekali, sangat banyak sekali manfaat senyawa hidrokarbon. Nah, jadi kenapa senyawa ini disebut senyawa hidrokarbon? Yaitu karena tadi sudah kita jelaskan tersusun dari atom C dan atom H. Perlu diingat bahwa C adalah golongan 4A sehingga dia memiliki 4 elektron valensi ya, nanti dapat membentuk 4 ikatan kovalen, sedangkan H adalah golongan 1A ya. Maka dia dapat membentuk ikatan kovalen dengan elektron valensinya sebanyak 1. Jadi nanti hidrokarbon yang paling sederhana adalah CH4 ya. Oke, seperti ini ya. Oke, hidrokarbon dibedakan jadi dua golongan. Hidrokarbon alifatis yang rantainya terbuka, artinya ada ujung ya. Nanti ada alifatis jenuh, alkana, dan hidrokarbon alifatis tidak jenuh, ada alkena dan alkuna. Kemudian ada hidrokarbon siklis ya, yang dibedakan menjadi hidrokarbon golongan asiklis jenuh dan aromatis. Kalau siklis itu berarti dia tidak punya ujung gitu ya. Kita ambil contoh begini, misalkan CC ini, tidak ada ujung maka dia siklis. Jangan kalau alifatis, ya seperti ini, dia alifatis dan nanti dilengkapi dengan H. Nah, ini alifatis. Oke, fokus pembelajaran kita pada kegiatan belajar ini adalah mempelajari alkana, alkena, dan alkuna. Kita lihat dulu yang pertama ya. Alkana adalah hidrokarbon yang tidak mengandung ikatan rangkap, jadi ikatan kovalennya tunggal semua. Nah, karena sukar bereaksi maka disebut juga dengan parafin ya. Tarum sukar dan afinis sukar bergabung. Rumus umumnya adalah CnH2n+2. Artinya misalnya jika di sini C-nya 1 berarti hanya 2 kali 1 tambah 2 4. Nah, misalkan C-nya 2 ya, berarti hanya adalah 6. 2 kali 2 tambah 2. 2 kali 2 tambah 2 maka 6. Nah, perhatikan rumus molekul berikut ya. CH4, C2H6 dan seterusnya. Jika diteruskan strukturnya maka diuraikan masing-masing C-nya dan H yang terikat pada C tersebut. Sedangkan untuk namanya ini yang kalian harus mencermati dan menghafal dengan baik. Jika C-nya 1 maka namanya adalah metana ya. Jika C-nya 1 adalah meta. Kemudian jika C-nya 2 eta, karena alkana maka ditambah ana di belakangnya. Jadi kalau C-nya 1 metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ini yang kalian harus hafalkan supaya mudah dalam mempelajari hidrokarbon selanjutnya. Juga masih banyak sekali, misalkan 11 itu undekana, 12 dodekana,
20 ikosana ya, dan seterusnya. Tapi untuk sementara kita belajar dulu 1 sampai 10. Oke, contoh penulisan struktur alkana ya. Misalkan saya punya C2H6 ya. Berarti ada C sebanyak 2 dan hanya 6, maka yang kita tuliskan adalah C-nya dulu. Kemudian dilengkapi dengan H. Ya, jadi ingat C dengan C menggunakan satu pasang elektron ikatan, maka masing-masing C masih memiliki 3 elektron yang belum berpasangan, sehingga dapat bergandengan dengan 3H untuk masing-masing C-nya. Nah, ini dapat diringkas ya menjadi CH3 dan CH3 seperti ini. Oke, ini dikenal dengan rumus molekul. Di sini adalah rumus strukturnya ya. Nah, kemudian alkana yang telah kehilangan satu atom H itu disebut dengan gugus alkil ya, disimbolkan dengan R. Rumusnya adalah CnH2n plus 1. Misalkan tadi alkananya CH4 itu ya, maka nanti alkilnya adalah CH3 karena hanya berkurang 1. Nanti alkil ini digunakan sebagai penamaan untuk cabang. Beberapa contoh alkil berikut ya. CH3, nah itu nama trivialnya atau populer dengan nama metil, nama IUPAC, nama resminya juga metil. C2H5 ya, jika digambarkan berarti CH3 CH2 seperti ini, atau bisa diringkas C2H5 etil. Kemudian jika C-nya 3 hanya 7 adalah propil ya. Kemudian kalau C-nya 3 tetapi posisinya tidak lurus ya, maka disebut dengan isopropil atau 1-metil etil. Nama ini lebih populer dipakai daripada 1-metil etil gitu ya. Jika C-nya 4 maka dikenal dengan nama butil. Jika C-nya 4 tetapi tidak lurus ya, jika ada cabang di nomor 2 disebut dengan isobutil. Jika cabangnya atau beloknya ada di C yang pertama ya, yang dekat dengan bagian yang belum berikatan, maka disebut dengan sekunder butil. Atau jika seperti perempatan seperti ini ya, disebut dengan tersier butil gitu. Untuk selanjutnya kita belajar mengenai tata nama senyawa. Yang pertama, jika rantai C tidak bercabang, maka alkananya diberi awalan N yang artinya normal. Untuk 3 alkana pertama ya, metana, etana, dan propana, itu tidak perlu diberi awalan N. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin bercabang ya. Kalau C-nya cuma 1 tidak mungkin bercabang, C-nya 2 tidak mungkin bercabang, C3 juga tidak mungkin bercabang. Misalkan kita gambar begini, ini hanya berbelok saja, bukan bercabang. Dia masih tetap merupakan rantai yang tidak bercabang ya. Nah, beda halnya dengan jika C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini perlu dikasih awalan normal butana. Kenapa? Karena C yang jumlahnya ada 4 bisa digambarkan begini. Cara menggambar, kita tuliskan dulu C-nya ya, kemudian kita lengkapi dengan H. Sudah dipakai 1 untuk berikatan, maka masih ada 3 yang bisa dipakai untuk berikatan dengan H. Ingat, C tangannya ada 4 gitu ya, untuk memudahkan kita istilahkan dengan tangan, maka dia bisa membentuk 4 gandengan. Sudah digunakan 3 untuk berpasangan atau bergandengan, maka tinggal 1 saja. Nah, maka hanya ada 1 H di sini. Yang bawah sini sudah ada 1 yang digunakan, maka hanya ada 3. Yang sebelah kanan ada 1 digunakan, maka hanya ada 3. Nah, karena ada C sebanyak 4 yang bisa membentuk susunan seperti ini, maka yang lurus perlu dikasih awalan N yang artinya normal atau lurus, tidak bercabang gitu ya.
gitu ya. Kemudian bagaimana jika rantainya bercabang ya? Yang pertama, jika C itu bercabang, maka rantai utamanya adalah rantai C yang paling panjang gitu ya. Nah, kita ambil contoh di sini, saya tuliskan di sini ya, 1 2 3 4 5, sini bawah. Nah, caranya menulis, ingat tuliskan dulu C nya, baru kemudian kita lengkapi dengan H. Sudah dipakai 1 untuk berpasangan, maka ada 3 C H. C yang sini sudah ada 1 2 3, maka hanya 1 tempat untuk H. Sudah ada 2 yang digunakan, maka tinggal sisa 2 tempat untuk H. Sudah ada 2 yang digunakan, tinggal 2H. Masih 1 yang digunakan, maka ada 3 tempat untuk H. Sudah ada 2 yang digunakan oleh C ini ya, untuk ke atas dan ke bawah perikatannya, maka di sini CH 2. Di sini masih digunakan 1, maka ada CH3. Nah, kita lihat sekarang, kalau kita hitung dari ujung ke ujung ya, dari kiri, maka 1 2 3 4 5. Kalau kita pakai lurus, maka ada 5C, 1 2 3 4 5. Kalau kita belok dari kiri ke bawah, 1 2 3 4. Nah, ini lebih pendek. Coba kita hitung dari kanan ya, 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Kalau lurus tadi ada 5, kalau belok ada 6, maka yang dipilih sebagai rantai utama adalah yang paling panjang gitu ya. Nah, kemudian yang di luar rantai utama ini nanti gugus alkil yang kita sebut nanti sebagai cabangnya. Nah, penomorannya ya, mulai dari ujung rantai utama yang terdekat dengan cabang, aturan yang kedua ini kita hitung, misalkan ujungnya tadi dari kanan atau dari bawah. Kalau dari kanan, maka nomornya 1 2 3 4 ketemu dengan cabang. Kalau dari bawah, 1 2 3 ketemu dengan cabang. Maka pilihan yang paling tepat jika penomorannya dimulai dari bawah. Nah, kenapa? Karena kalau dari bawah sini, maka di nomor 3 dia sudah ketemu dengan cabang. Nah, kemudian dalam memberikan nama, dikasih awalan di nomor berapa cabang itu berada. Misalkan pada contoh ini ya, untuk aturan yang C ini ada cabang CH3, itu artinya apa? Metil. Metil di nomor 3, maka nanti menuliskannya adalah di nomor 3 ada metil, seperti itu ya. Ya, yang nempel di 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 itu apa? Heksana. Nah, 3 metil heksana. Nuliskannya di gabung ya, jangan ada spasi. Nah, jika ada lebih dari 1 cabang, maka nanti penyebutannya urut alfabet. Misalkan ada metil, ada etil gitu ya, maka menuliskannya etil dulu baru metil, karena E lebih duluan daripada M gitu ya. Untuk selanjutnya, aturan yang D ini, jika terdapat lebih dari 1 macam cabang tapi cabang itu sama, maka penamaannya bagaimana? Nah, kita ambil contoh seperti ini. Misalkan saya punya C sebanyak 4, kemudian memiliki cabang metil ya, ada 3. Nah, ini CH3, kita lengkapi dulu. Sudah gunakan 1, maka hanya ada 3. C yang sini sudah ada 4 ikatan yang dia gunakan dengan C yang lain, maka tidak ada tempat untuk H. Yang di sini 1 2 3 masih ada 1 tempat untuk H, masih digunakan 1, berarti ada 3 tempat untuk H. Nah, untuk penomorannya kita pilih dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Kalau dari kiri nomor 1 2 ketemu cabang,
Dari kanan juga begitu, nomor 1, nomor 2 ketemu cabang ya. Ini cabang ini. Nah, tetapi kita pilih yang dari kiri. Kenapa? Kalau dari kiri ketemu 2 cabang, kalau dari kanan hanya ada 1 cabang. 1, 2, 3, 4. Nah, di nomor 2 ada metil, di nomor 2 juga ada metil yang di bawah ini, dan nomor 3 ada metil. Menuliskan namanya bukan 2 metil, 2 metil, 3 metil, tetapi diringkas. Nomor 2, nomor 2 lagi ya. Di sini ada nomor 2 ini, nomor 2 yang bawah, dan di nomor 3 ada metil sebanyak 3, maka dituliskan trimetil gitu ya. Kemudian rantai utamanya C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 itu adalah butana. Nah, berarti namanya adalah 2, 2, 3 trimetil butana. Oke. Terus selanjutnya, jika ada rantai C itu yang paling panjang, ada 2 kemungkinan, maka dipilih rantai yang mempunyai cabang yang paling banyak. Nah, kita tuliskan dulu ya. Misalkan contohnya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ke bawah sini, nah seperti ini. Kita lengkapi dengan H. Ada berapa di sini? 3. Sudah ada 2, berarti hanya ada 2. 1, 2, 3, hanya tersisa 1 tempat untuk H. Ingat, C ada 4 ikatan yang terbentuk. H menempati sisa ikatan yang belum dipakai, gitu ya, untuk lebih mudahnya memahami. Sudah 2, sisa 2 di sini. Sudah dipakai 2, hanya ada 2. 1 berarti di sini ada 3. Di sini CH ya, 1, 2, 3, maka hanya 1 H di sini. Oke. Ada 2 kemungkinan kalau kita pakai lurus dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sini ada 6. Dengan cabang yang ada di sini. Oke. Kemudian kalau kita pilih yang belok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka ada 2 cabang di sini. Tuh. Kalau kita memilih yang garis hitam, maka hanya ada 1 cabang, isoprobil. Tapi kalau kita memilih yang garis penanda merah, maka kita akan ketemu 2 cabang. Maka yang dipilih adalah penamaan yang menggunakan garis bertanda merah, karena ketemu 2 cabang ini ya. Oke, kemudian yang terakhir, jika ada 2 cabang atau lebih yang terikat pada atom karbon yang sama jaraknya dari ujung, maka nomor terendah diberikan kepada cabang yang terdahulu menurut alfabet. Ini maksudnya begini contohnya. Misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya, biar udah 6 gitu ya, untuk memudahkan. Oke, di sini ada cabang C2H5, di sini ada CH3, ini CH3, CH2, CH, CH, CH2, di sini ada CH3 ya. Maaf, ini ada batas seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari kiri ya, dia berada di nomor 3. 1, 2, 3 ada metil. Kalau dari kanan 1, 2, 3 ketemu etil ya. Ini ada batas di sini. Nah, maka penomoran yang lebih tepat, karena etil itu lebih dulu daripada metil ya, salah zatnya E dengan M, maka kita ambil nomornya mulai dari kanan, etil dulu baru metil.
Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut, karena kalau kita hanya melihat dari konsep penamaan maka itu akan sedikit membingungkan atau bahkan banyak membingungkan gitu ya. Tapi kita praktis, kita lihat contoh soal, maka akan semakin terbuka pemahaman. Dan ingat, memberikan penamaan senyawa alkana itu prinsipnya adalah bisa karena biasa. Semakin sering maka akan semakin terbiasa gitu ya. Kesalahan yang paling utama biasanya terletak pada ketelitian gitu ya. Oke, kita lihat contoh di sini. Maka ketika ada contoh seperti ini ya, yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu. Yang pertama adalah rantai utama yang paling panjang, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita pakai lurus maka ada 5. Jangan terkecoh dengan yang lurus ya, harus dipilih dari yang paling panjang dari ujung ke ujung. Coba kalau kita belok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini lebih panjang. Hati-hati, soal ini mengecoh ya. Jadi ini adalah yang paling tepat begini ya. Kalau digambarkan posisinya supaya lebih gampang begini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada CH3, nah ini belok di sini berarti juga ada CH3. Nah, hati-hati jangan terkecoh dari penulisan struktur ya. Oke, maka penamaannya kita lihat dulu. Setelah menentukan mana yang paling panjang, kita tentukan mulai dari ujung mana penomoran dimulai. Kalau kita mulai dari sebelah kiri, maka kita ketemu cabang di nomor 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita panjangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di nomor 2 sudah ketemu cabang. Kalau kita kasih nomor dari kanan 1, 2, 3 baru ketemu cabang. 1, 2, 3 ketemu cabang. Maka yang tepat penamaannya mulai dari yang kiri. Tentukan dulu yang paling panjang, kemudian penomorannya dimulai yang paling dekat dengan cabang. Nah, apa saja cabangnya? Metil, metil, metil. Di nomor berapa? 2, 3, dan 4. Maka namanya adalah 2,3,4 ya. Metilnya ada 3, berarti apa? Tri metil ya. Nempel di rantai utama berapa C-nya? 6 heksana. Ingat, jangan dikasih spasi ya, nulisnya terus bersambung. Tuh. Kemudian contoh yang kedua, kita lihat ya, kita tentukan dulu mana rantai yang paling panjang dari ujung ke ujung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau belok 1, 2, 3, 4, 5 ke sini 1, 2, 3, 4, 5, artinya sama saja. Kita bisa memilih rantai yang utama adalah yang datar ini. Kemudian untuk menentukan nomornya dimulai dari ujung kiri atau ujung kanan. Kita lihat mana yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari kiri di nomor 2 ketemu cabang 1, 2 ketemu metil ini ya. Ini cabang, 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 cabang. Tapi kalau kita mulai dari kanan, kita juga ketemu cabang di nomor 2. Bedanya dari kanan ini kita ketemu 2 cabang di nomor 2. Maka prioritas yang paling tepat kita mulai nomornya dari kanan. Nah, cabangnya ada apa saja? Ada etil, ada metil. Ingat aturan tadi, E dengan M, maka E dituliskan dulu. Di nomor berapa ada cabang etil? C2H5 adalah etil ya. Di cabang nomor 3. Di nomor 3 ada cabang etil. Kemudian di nomor berapa ada cabang metil?
nomor 2 ada 2 ya, satu dan di atas dan satu di bawah, ini berarti nomor 2, koma nomor 2, ada lagi di nomor 4, koma nomor 4. Metilnya ada 3. Ingat, tidak ditulis metil metil metil, tetapi diringkas menjadi trimetil gitu ya. C nya ada 5 rantai utamanya, maka C5 itu kita tuliskan namanya adalah pentana. Artinya ada pentana yang memiliki cabang etil di nomor 3 dan metil di nomor 2 dan nomor 4. Oke, untuk berikutnya kita lihat contoh yang sedikit lebih rumit ini ya. Nah, sedikit lebih rumit dibandingkan contoh sebelumnya. Kalian bisa mengamati mana yang menjadi rantai utamanya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau lurus 7. Kalau belok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama ya. Kalau dari sini jelas tidak mungkin, maka berbelok ke bawah ini sama, lurus juga sama 7. Maka untuk memudahkan saja kita pilih yang lurus ini. Penomorannya mulai dari yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari kanan nomor 1, 2, 3 ketemu cabang. Kalau dari kiri nomor 2 sudah ketemu cabang, maka yang tepat penomorannya mulai dari kiri. Cabangnya apa saja? Ada cabang metil di nomor 2. Kemudian ini cabang yang seperti ini ya. Ingat, kalau cabang seperti ini bentuknya namanya adalah isopropil ya. Kemudian ini ada cabang C2H5 etil, CH3 itu metil, di sini ada metil. Oke, kita rangkai menjadi nama yang berurutan, urut abjad. Ada cabang etil, metil, isopropil. E paling duluan ya. Di nomor berapa? Nomor 3. 3 etil. Kemudian I dengan M lebih dulu I ya. Maka kita tuliskan di nomor berapa? Nomor 3 ya. 3 isopropil. Kemudian metilnya di nomor 2, 4 ya, ini nomor 2 dan metil, nomor 4 dan ada nomor 5 trimetil. Rantai utamanya apa? Nomor 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu heptana. Oke. Untuk contoh yang keempat kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada penulisan CH3 3 kali seperti ini. Apa ini maksudnya? Nah, ini bisa dijabarkan begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tuliskan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pindahkan ya, kita jabarkan biar lebih mudah. C2H5, CH2, CH2. Nah, ini maksudnya yang ada di sini. Jika dijabarkan, dia ada C yang mengikat CH3 sebanyak 3. Maka kita jabarkan begini kalau digambarkan. Nah, begini lebih mudah untuk memberikan nama ya. Oke, kalau sudah dijabarkan begini maka lebih mudah untuk memberikan nama. Nah, di nomor 2 sudah ketemu cabang kalau dari kanan, kalau dari kiri nomor 3 baru ketemu cabang. Maka yang lebih tepat mulai dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di nomor 5 ada etil, di nomor 2 ada metil. Kita tuliskan dulu etilnya dulu ya. Di nomor 5 etil, kemudian
2,2 2 itu di ya, dimetil. Nempel di C nya ada 7, berarti apa? Heptana. Nah, yang terakhir jika dibalik, bagaimana jika diberikan nama dan diminta menuliskan struktur? Cara praktisnya adalah tentukan dulu rantai utamanya, pentana. Kita tuliskan dulu. Pentana itu C nya ada berapa? 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian di nomor 2, supaya gampang kita kasih mulai dari nomor kiri ya, dari kiri. Di nomor 2 ada metil, di nomor 2 ada metil lagi, kita tulis di atas. Dan di nomor 4 ya, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4 ini. Nah, baru kemudian kita lengkapi dengan H. Sudah dipakai semuanya, tidak ada tempat untuk H. Pakai 2, hanya ada 2. Dipakai 3, 1 H. Di sini berarti ada 3 H. Oke, demikian tadi cara memberikan nama pada alkana ya, dan termasuk menuliskan strukturnya untuk yang terakhir tadi. Tetap semangat belajar kimia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.